Ulangan umum ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pertemuan kita nanti bisa kita tambah jamnya di luar jadwal kita sepanjang nanti tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Nah sekalian, jadi pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang hukum Newton. Kalau kemarin yang kita pelajari semua tentang gerak itu di dalam fisika istilahnya merupakan bagian dari kinematika. Di awal dulu kan pernah kita perkenalkan ada kinematika, ada dinamika. Nah, mulai hari ini kita nanti akan masuk kepada wilayah dinamika. Apa bedanya kinematika dan dinamika? Kalau kinematika itu kita mempelajari gerak, tetapi kita tidak meninjau lebih jauh tentang penyebabnya. Jadi yang kita tinjau ya hanya kemana arahnya, kemudian berapa kecepatannya, berapa jarak tempuhnya. Kalau bahasa sederhananya konsep matematis dari gerak itu namanya kinematika. Sedangkan yang hari ini akan kita pelajari adalah dinamika, yaitu kita akan pelajari gerak tentang masuk pada wilayah siapa nanti yang menyebabkan, ya, apa akibatnya pada geraknya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dinamika nanti lebih detail atau lebih melihat pada faktor penyebabnya dan hubungan gerak tadi dengan bentar, ini sudah ada yang baru masuk. Oke. Ya. Selamat datang Mbak Rayahan. Ya. Oke. Itu anak sekalian yang nanti akan kita diskusikan. Jadi kita akan belajar lebih jauh tentang konsep dinamika. Dan sebelum kita mulai, selamat datang Pak Najam, selamat bergabung. Ini kita hari ini bersama dengan Pak Najam sekalian. Semoga kalian lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan diskusi kita. Mari kita mulai sekalian tanpa memperpanjang waktu kegiatan diskusi kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita cek dulu. Bapak akan share layar. Mbak Adelia bisa melihat layar monitor Bapak? Bisa, Pak. Ya, oke. Mbak Naura bisa melihat layar monitor Bapak? Bisa, Pak. Oke. Baik sekalian, sementara mic kalian matikan dulu. Nanti yang Bapak sebut namanya saja yang diaktifkan. Baik. Baik sekalian, mari kita mulai dengan diskusi kita. Jadi diskusi kita kali ini membahas tentang hukum Newton. Ya. Tadi sudah kita singgung bahwa ini adalah bagian dari dinamika pada konsep fisika. Ntar ini ada temanmu yang baru mau bergabung, kita lihat dulu. Oke. Bentar, ini temanmu ada yang sedang bergabung, kita izinkan dulu. Apa tujuan pertemuan kita hari ini anak sekalian? Bahwa setelah kegiatan ini, Bapak harapkan kalian nanti mampu menganalisis ya, hubungan antara gaya, gerak, terutama pada gerak lurus pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti apa yang terjadi di sekitar kita, kalian lebih tahu siapa yang menyebabkan, bagaimana terjadinya, itu yang Bapak harapkan. Selanjutnya, oke, ini Bapak izinkan masuk dulu. Selamat datang teman-teman yang baru masuk. Perhatikan sekalian. Nah, ini ada gambar
Kalian mungkin bisa mengamati gambar ini. Coba saya pengen tanya beberapa teman dulu. Kita mulai dari Mbak Irma. Mbak Irma bisa diaktifkan mic-nya? Ya. Mbak Irma, Ya, kalau kamu melihat gambar itu, apa yang terkesan di benakmu? Jatuh, Pak. Jatuh. Ya, jatuh dari apa itu, Nak? Dari motor. Dari motor. Oke. Menurut kamu, mengapa dia bisa jatuh seperti itu? Karena adanya gaya gravitasi, Pak. Karena ada gaya gravitasi. Oke, kita simpan dulu ya, Mbak Nora. Bisa dimatikan dulu. Mbak Irma. Saya tanya Mbak Ardiana. Silakan diaktifkan Mbak Ardiana. Mbak Ardiana bisa mendengar suara Bapak? Pak. Kalau kamu melihat Ya, Pak. gambar di layar itu, apa yang terkesan di benak kamu, Nak? Orang yang sedang jatuh dari motor. Orang yang jatuh dari sepeda motor. Menurut kamu, Mana? kira-kira penyebabnya apa itu, Nak? Kira-kira. Mungkin karena kecepatan. Karena kecepatan. Ya. Oke, kita simpan dulu ya, Mbak Ardiana. Kita tanya satu lagi. Bisa dimatikan mic-nya, Mbak Ardiana. Satu lagi saya tanya Mbak Fatika. Bisa diaktifkan Mbak Fatika mic-nya. Mbak Ardiana mic-nya bisa dimatikan dulu. Ya. Mbak Fatika, bisa mendengar suara Bapak? Oke. Mbak Ika. Ya, Mbak Ika Wahyu. Mbak Ika Wahyu. Ya, bisa diaktifkan mic-nya. Ya. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Apa ini Mbak yang terkesan dari benakmu ketika kamu melihat gambar ini? Kecelakaan motor. Ya, kecelakaan motor. Kira-kira mengapa terjadi seperti itu? Menurut kamu? Oke, kayaknya masih ragu-ragu. Oke, kita simpan dulu. Nah, inilah anak sekalian, ketika kita melihat itu, ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan. Yang pertama, nah, tadi itu ya kemungkinan terbesar motor dalam kecepatan tinggi kemudian direm mendadak, begitu kan? Nah, efeknya apa? Mengapa kok kita kalau ngerem mendadak itu membahayakan, baik itu pada penumpang ataupun pada pengendara? Saya kira kalian, Mbak Naura bisa diaktifkan? Oke. Ya, Pak. Mbak Naura pernah mungkin naik bis, Ya. kemudian bis itu pada kecepatan yang cukup tinggi direm mendadak? Ya. Ya, apa yang kamu rasakan? Terpental ke depan, Pak. Terpental ke depan. Oke, itulah salah satunya nanti yang akan kita diskusikan. Mengapa itu terjadi, begitu ya? Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua. Nah, nanti kita akan perlu bertanya juga, adakah hubungan antara gaya ngerem tadi dengan percepatan benda? Dua pertanyaan ini nanti yang akan kita diskusikan lebih jauh. Nah, itu nanti semua sekalian akan terungkap ketika kita masuk pada hukum Newton tentang gerak. Di SMP, Mbak Farah, bisa diaktifkan mic-nya. Di SMP Iya. kamu pernah mendengar hukum Newton? Pernah. Iya. Ada berapa yang kamu ketahui di SMP dulu? 3. Hukum Newton 1. Ya. Hukum Newton 2. Hukum Newton 3. Bagus. Oke. Nah, kamu masih ingat hukum 1, hukum Newton 1, hukum 1 Newton ya? Lupa ya? Udah lupa. Udah nggak ingat, Pak. Udah nggak ingat. Oke, mungkin Mbak Resa Dewi. Mbak Resa Dewi bisa mendengar suara Bapak? Ya. Masih Bisa. ingat? Ayo.
Dibantu temanmu tadi. Mbak, ayo. Masih ingat hukum pertama Newton? Sudah lupa, Pak. Oke, baik sekarang. Yuk, kita pelajari bareng-bareng ya. Oke. Kita mulai dari hukum pertama Newton anak sekalian. Perhatikan ini anak sekalian. Jadi pada hukum pertama Newton itu dikatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apa? Benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak. Tetapi gerak benda tadi adalah apa? Gerak lurus beraturan. Kalian perhatikan di sini anak sekalian. Ini ya, misalkan saja benda ditarik dari kiri dan kanan dengan gaya yang sama. Artinya kan resultannya 0. Ini juga. Jadi nanti ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama kalau dia mula-mula diam, ya, maka dia akan tetap diam. Tapi kalau dia mula-mula bergerak, maka dia akan bergerak lurus beraturan. Kamu pahami itu dulu. Hukum Newton ini juga disebut sebagai hukum kelembaman. Sedangkan benda yang memenuhi persyaratan ini dinyatakan dalam keadaan seimbang. Coba kamu renungkan sekali lagi, nak. Terutama pada konteks yang kedua ini. Kalau dia mula-mula bergerak, dia akan bergerak lurus beraturan. Oke? Adakah hubungannya dengan gambar pertama tadi? Kita lihat lagi ingatan kita pada gambar ini. Oke, kira-kira ada nggak hubungannya dengan ini? Mbak Resa Dewi? Ya. Ada, Pak. Ada. Hubungannya bagaimana kira-kira konsep hukum pertama Newton tadi dengan gambar ini? Oke. Benda yang bergerak. Tetap bergerak. Geraknya apa? Lurus beraturan. Artinya apa, nak? Jadi begini penjelasannya. Anggaplah motor ini mula-mula dia bergerak dengan kecepatan 150 km per jam. Ini pembalap ya. Kemudian dia rem mendadak. Maka pada saat itu ketika motor berhenti mendadak, orang ini ya, terpengaruh oleh kelembamannya. Maka dia juga akan cenderung masih tetap bergerak seperti motor tadi saat direm. Maka kalau ini pegangannya tidak kenceng, ya enggak, dia tetap akan bergerak ke depan. Kecepatannya berapa? Sama dengan kecepatan ketika dia direm tadi, yaitu 150 km per jam. Bayangkan dia terlempar dengan kecepatan 150 km per jam. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, Mbak Ardiana? Mbak Ardiana? Insya Allah bisa, Pak. Nah, bisa menjelaskan bagaimana orang ini terpental, dia terpengaruh apa, nak? Terpengaruh apa, Mbak Ardiana? Oke, mungkin karena jaringan. Mbak Farah? Dia terpengaruh apa tadi terpentalnya, Mbak Farah? Terpengaruh sama kecepatan. Kecepatan. Terutama lebih-lebih pada apa? Kelembaman. Kelembaman. Itulah sebabnya mengapa ketika kita naik mobil, ketika terutama penumpang yang ada di depan dan pengemudinya harus pakai apa? Sabuk pengaman. Pakai sabuk. Ya, jadi sabuk pengaman itu sebenarnya adalah untuk keselamatan kita, begitu kan? Oke, sampai di sini bisa ya, Nak ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara gaya dengan percepatannya? Mari kita tinjau pada konsep berikut. Namun sebelumnya, Bapak akan tunjukkan animasi berikut ini. Ya, bentar ya, Nak ya. Oke. Bapak akan share. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Newton, coba kamu perhatikan, Nak.
Bisa dilihat, Nak? Mbak Irma bisa melihat gambar ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bapak akan simulasikan, ini seorang yang segede ini, ya. Dia menarik beban ini, bebannya kita tidak rubah. Ya. Bebannya kita tidak rubah, kemudian kita lihat berapa gaya yang diberikan adalah 100 Newton. Kamu lihat apa pengaruhnya pada benda yang dia tarik. Oke. Mari kita lihat. Dia menarik, rasanya seperti itu. Kamu perhatikan gerak bendanya, Nak? Oke. Kemudian kita akan ganti dengan orang yang lebih gede. Nih, anggaplah ini pemain The Titan, ya. Kita lihat gaya yang diberikan berapa. Tadi 100, ini 150 Newton. Oke. Kita mulai, dia menariknya. Benda yang ditarik tetap. Oke. Ya. Ya. Dari simulasi tadi, Mbak Natalia bisa mendengar suara Bapak? Mbak Natalia? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sementara yang bisa kamu simpulkan, apa, Nak? Hubungan antara gaya yang diberikan dengan benda yang ditarik tadi, dengan massa bendanya, lalu dengan gerakannya. Tadi mengamati kah? Oke. Yang awal belum, Pak. Oke, kita ulangi ya. Bapak ulangi. Mungkin dari supaya lebih ekstrim kita akan mulai dari yang kecil dulu ya. Ini perhatikan. Saya pasang anak yang paling kecil dulu aja. Oke. Gayanya adalah 50 Newton. Nah, kemudian dia akan menariknya. Kamu perhatikan pengaruhnya terhadap gerakannya. Oke. Dari diam, perhatikan ini si kecil menarik dengan 50 Newton. Ya. Oke. Kemudian ini kita ganti yang gedean dikit. Tadi 50, ini 100. Oke. Ya. Kita bandingkan dengan yang paling gede, yang 150. Iya. Oke. Bisa mengamati ya? Silakan Mbak Natalia, menurut pendapatmu, apa hubungan antara gaya yang diberikan tadi dengan gerakan dari benda yang ditarik, tanpa mengubah massa benda yang ditarik? Halo, Mbak Natalia? Atau mungkin bisa dibantu Mbak Ika Wahyu? Mbak Ika Wahyu bisa membantu? Pengaruh gayanya ya? Ya. Pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap gerakan dari benda ini tadi. Dari anak yang paling kecil sampai anak yang paling gede. Perubahan gayanya itu mengalami perubahan gerak. Perpindahan posisi. Oke. Jadi kalau kita lihat mana yang menyebabkan gerak benda tadi semakin cepat gitu. Yang gaya yang paling kecil apa yang gaya yang paling gede? Paling gede. Paling gede. Jadi kesimpulannya apa? Kalau massanya tetap dengan orang dengan gaya yang kita berikan tadi. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau gayanya semakin besar, semakin cepat. Ya, betul. Kalau gayanya semakin besar. Oke. Teruskan. Gerakannya semakin cepat. Semakin cepat. Benarkah demikian? Mari kita kembali ke hukum kedua Newton. Perhatikan anak. Ya. Hukum 2 Newton anak sekalian ya, mengatakan bahwa besarnya percepatan yang timbul
akibat suatu gaya dipengaruhi oleh, nah ini, akan sebanding dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Tadi yang kita amati adalah bagian yang pertama, yaitu ketika gayanya makin besar, kita akan melihat bahwa percepatan yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Ini artinya bahwa percepatan yang timbul itu akan sebanding dengan besarnya gaya. Secara analogi, kalau orangnya tetap, kamu mungkin pernah merasakan, kemudian gayanya tetap, tetapi bendanya kita tambah bebannya, percepatannya kira-kira akan menjadi semakin apa? Mas Purwoko, selamat bergabung. Mbak Nur Anissa, bisa mendengar suara Bapak? Mas Purwoko, mic-nya bisa dimatikan dulu. Ya. Mbak Anissa, Nur Anissa, mic-nya dihidupkan. Mbak Nur Anissa? Iya, Pak. Oke, bisa Bapak ulangi nggih? Kalau tadi dijawab oleh temanmu, kalau gayanya gede, akibatnya percepatannya kan akan semakin gede. Tetapi sekarang Bapak balik. Gayanya tetap, ya. Oke. Tetapi masanya yang saya tambah. Bayangkan kamu mula-mula narik sepeda ontel, narik kotak yang kecil, kemudian yang kedua narik gerobak yang gede. Ya, dengan tenaga kamu yang sama. Kira-kira mana yang terasa lebih berat, nak? Masanya yang gede apa masanya yang kecil? Masanya yang besar mungkin, Pak. Iya. Artinya kalau ketika dia terasa semakin berat, tadi kan geraknya semakin lambat. Itulah yang dimaksud. Baik, nak. Jadi hukum kedua Newton tadi menunjukkan bahwa begini. Ketika kita memberikan gaya, maka percepatannya yang timbul nanti akan sebanding dengan besarnya gaya yang kita berikan. Jadi kalau gaya makin gede, percepatannya makin gede. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, dan itu yang selama ini sudah kalian kenal mungkin rumus populernya, yaitu bahwa besarnya gaya sama dengan M kali A. Ya, kalau ini saya kira kamu bangun tidur pun di SMP dulu sudah bisa menjawab, yaitu F sama dengan M kali A. Tetapi bagaimana ini terjadi, inilah yang lebih penting bagi kalian. Sampai di sini bisakah dipahami? Tolong saya minta respon dari Mbak Risa Dewi. Bisa diaktifkan Mbak Risa Dewi? Halo Mbak Risa Dewi. Oke, terganggu jaringan. Mbak Risa Dewi bisa diaktifkan. Oke. Sampai di sini hukum kedua Newton bisa dipahami Mbak Risa Dewi? Insya Allah bisa, Pak. Oke, coba Bapak deh. Bapak ingin dengar deh. Dengan bahasa kamu, bagaimana hukum kedua Newton itu? Dengan bahasa kamu saja, tidak harus dengan teori yang tadi. Semakin besar, semakin besar gaya, juga percepatannya semakin besar. Terus kalau gayanya tetap, kalau masanya gede, masanya semakin besar, percepatannya kecil. Iya, kita kasih plus untuk Mbak Resa ya. Oke. Baik sekalian, kita masuk ke bagian yang ketiga sekalian ya. Tadi kan ada 3. Ya, kita masuk ke yang ketiga. Ini anak sekalian. Dan ini saya kira sering kita alami, tetapi jarang kita memahaminya atau jarang kita melihat sampai detail. Jadi begini, nah, menurut hukum 3 Newton, bahwa ketika benda A mengenai atau melakukan gaya atau mengerjakan gaya kepada benda B, maka pada saat yang bersamaan,
maka benda B juga akan melakukan gaya terhadap benda A. Menarik bukan? Jadi begini bayangannya. Kalau kamu pas dorong tembok, sebenarnya kamu ditahan oleh tembok bukan? Tetapi sebenarnya itu dalam konsep fisika, tembok itu juga mendorong kamu. Mengapa tembok tetap tegar? Karena dia juga memberikan gaya yang sama pada kita dengan arah yang berlawanan. Nah, konsep hukum ketiga Newton ini yang dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Jadi begini, kalau kita mendorong sebuah benda, sebenarnya pada saat bersamaan benda itu menahan. Menahan itu kata lainnya adalah memberikan gaya kepada kita. Sampai pada batas tertentu. Nah, untuk sebatas tertentu ini kita abaikan dulu. Yang penting kamu dapat memahami kalau ketika kita mau mengerjakan gaya pada sebuah benda, pada saat bersamaan benda tadi juga mengerjakan gaya pada kita. Contoh yang paling mudah adalah ketika kalian melihat tarik tambang. Ya, pada saat awal, kelihatan kan? Ketika regu A menarik regu B, mestinya pada saat bersamaan regu B juga menarik regu. Nah, konsep ini yang dikenal dengan nama konsep hukum aksi reaksi. Oke, jadi sudah 3 konsep sekalian yang kita pahami hari ini. Yang pertama adalah hukum pertama Newton terkait dengan kelembaman. Hukum kedua Newton terkait dengan hubungan antara percepatan dengan gaya. Dan yang ketiga adalah hukum ketiga Newton terkait dengan bagaimana ketika dua buah benda melakukan interaksi dengan menggunakan gaya. Sebelum Bapak lanjutkan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan anak sekalian. Silakan yang ingin ditanyakan atau saya tanya Mbak Nur Anissa, ada yang ingin ditanyakan Mbak Nur? Dari 3 konsep tadi. Oke, kalau sudah bisa. Anak sekalian, kayaknya waktu kita sudah hampir habis. Ini jatah kita hanya 40 menit dari Zoom-nya. Nanti silakan kalian masuk ke kelas. Ya, anak sekalian ya. Di sana ada contoh kasus. Ya, ini kasusnya, contohnya nanti kalian bisa lihat di sana. Kalian kerjakan. Ini contohnya sebuah sepeda motor, bla bla bla. Ya, nanti silakan kalian kerjakan dan kita akan diskusikan lebih jauh nanti di luar kelas ini. Bapak harapkan kalian tetap mencoba, ya. Walaupun ini bukan tugas, tetapi tolong tetap kalian coba. Nanti kita diskusikan di kelas pada pertemuan yang akan datang, yang Bapak akan rencanakan pada minggu ini. Nanti kita tambah 1 pertemuan. Demikian sekalian, nggih. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah bergabung dengan Bapak. Terima kasih Pak Najam yang sudah bergabung atas motivasinya untuk anak-anak sehingga anak-anak lebih bersemangat untuk hari ini. Dan anak sekalian tetap jaga kesehatan, ya, tetap taati protokol kesehatan. Jangan keluar rumah tanpa mengenakan masker. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pak Karyadi. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta waktunya 30 detik, Pak. Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita disuguhkan dengan sebuah pembelajaran yang sangat hebat, luar biasa. Kita bisa melihat anak-anakku, ternyata belajar fisika itu muncul pertanyaan. Belajar fisika itu apakah membosankan? Anak-anak? Enggak, Pak. Membosankan atau tidak? Tidak ya? Enggak terlalu. Justru belajar fisika itu sangat menyenangkan. Sangat menantang kita agar kita bisa menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena belajar ilmu eksak, fisika, kimia, biologi, matematika, itu sebenarnya kita belajar berhubungan dengan kenyataan yang kita alami setiap hari. Seperti fisika tadi, ya. Direm, terpental. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi.
di tetangga kita, atau mungkin bisa juga kita, atau kita bisa melakukan percobaan seperti itu. Menarik beban sekian tadi. Kenapa kecepatannya bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat? Itu adalah hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Berarti anak-anakku, belajar fisika itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan itu juga tergantung, bukan berarti menyampaikan yang berlebihan. Apresiasi kita untuk Pak Karyadi membuat animasi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sehingga secara tidak langsung anak-anakku semuanya merasa sangat senang, merasa gembira belajar fisika. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Pak Karyadi, anak-anakku semuanya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang sangat interaktif, sangat berhubungan langsung dengan dunia nyata kita, atau yang dikenal dengan istilah pembelajaran yang bersifat kontekstual ini. Terima kasih banyak, dan mari kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya segera keluar dari pandemi COVID ini, segera mengikuti pembelajaran tatap muka. Tapi kemungkinan untuk pelaksanaan ulangan akhir semester kita masih tetap mengikuti secara daring. Untuk itu persiapkan diri dengan baik, jaga kondisi kesehatan sehingga nilai akhir semester nanti insya Allah akan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najam.